من جاء بالحسنة فله خير منها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para jamaah Masjid Jami Maimunah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah walaupun jauh, tapi karena dorongan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita tempuh, kita jalani untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu tersebut menjadi bekal bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya di majlis ilmu ini, semoga Allah memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berlalu begitu cepat, seolah-olah kita telah meninggalkan bulan Ramadan kemarin. 1 tahun terasa seperti sebulan. Sebulan terasa seperti seminggu. Seminggu terasa seperti sehari. Dan hari ini, sebulan ke depan, kita akan kedatangan tamu yang mulia. Dan tamu yang mulia ini akan datang kembali. Dan tentunya kita rindu, ingin merasakan kembali suasana iman, ingin merasakan kembali bagaimana semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kembali. Dan itulah tanda iman seseorang dikala hatinya rindu ingin mendapatkan suasana tersebut. Namun ketika imannya padam, jauh dari Allah, kalau lampu ibarat 5 watt, tidak ada kerinduan sedikit pun akan datangnya bulan yang mulia tersebut. Dia terasa bahwa bulan puasa dengan bulan yang lainnya sama saja.
Tidak ada perbedaan. Sehingga dia memasuki bulan Ramadan biasa saja. Tidak ada istimewanya bagi dia, tidak ada spesialnya bagi dia, karena dia merasakan bahwa bulan Ramadan itu dia lalui setiap tahun itu saja. Tidak ada perubahan. Yang namanya puasa, Pak, yang namanya bulan Ramadan puasa ya puasa gitu seperti itu. Ya. Tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Maka disinilah pentingnya kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan tamu yang mulia. Kita kalau kedatangan tamu ke rumah dan tamu tersebut adalah tamu terhormat, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan mempersiapkan. Tidak mungkin kita biarkan rumah kita seperti biasanya. Pasti kita akan berusaha untuk menyambut kedatangan tamu tersebut dengan persiapan yang penuh. Lantai yang tadinya kotor dibersihkan. Rumah yang tadinya berantakan dirapihkan. Bahkan berusaha untuk membeli pakaian pun yang bagus, karena untuk menyambut tamu yang spesial. Kita ingin dilihat oleh tamu kita ini sebagai sahibul bait yang ramah, yang berusaha untuk membahagiakan tamu tersebut. Karena tamu ini dia membawa oleh-oleh supaya dia senang, maka kita harus mempersiapkan dengan baik. Tamu tersebut membawa banyak sekali kebaikan, banyak sekali membawa keberkahan yang Allah jelaskan kepada Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi, sebagai oleh-oleh bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita menyambut tamu mulia dari jauh, dia pasti akan membawa oleh-oleh juga. Oleh-oleh tangan, membawa makanan, membawa hadiah, membawa amplop dan lain sebagainya. Begitu pula bulan Ramadan, Allah persiapkan setiap tahun untuk umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan, aqbil, datanglah, bersiaplah, menghadaplah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang selalu berlumuran dosa, melakukan kesalahan atau kemunkaran yang tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqsir, berhentilah. Sudah saatnya engkau istirahat. Sudah saatnya engkau berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sudah saatnya engkau memanfaatkan momen ini untuk menghapus dosa-dosamu. Sudah saatnya engkau mempersiapkan diri, mensucikan hatimu, menyalakan kembali lilin iman yang ada dalam hatimu. Sudah saatnya engkau mendekatkan diri engkau kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah datang kepada engkau saatnya, waktunya, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hendaknya hatinya itu tunduk untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan
untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam memperbanyak ibadah, berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Bahkan para ulama itu kalau datang bulan Ramadan sengaja meliburkan aktivitas rutinitas, kajian-kajian dan lain sebagainya untuk mengisi waktu hari-hari Ramadannya dengan aktivitas membaca Al-Quran, salat, sedekah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama besar pendiri madhab Syafi'i, memberikan contoh yang diwariskan oleh para sahabat, para tabi'in dalam mengisi bulan Ramadan. Imam Syafi'i menyelesaikan menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Itu bayangkan, sehari 2 kali. Berarti benar-benar 24 jam itu ia tidak menggunakan untuk kegiatan-kegiatan selain hanya untuk membaca Al-Quran. Ya. Al-Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, di hari-hari selain Ramadan itu menghatamkan Quran 3 hari sekali. Tapi di bulan Ramadan sehari sekali menghatamkan Al-Quran. Ya. Nah, kesempatan kita di bulan Ramadan, persiapkan jadwal, kuatkan tekad, siapkan azam. Bismillah, Ramadan tahun 2021 ini saya harus target sehari 1 juz. Siap? Berarti 1 bulan kok 30 juz? Iya, 30 juz. Berarti satu kali hatam. Minimal itu. Ya. Atau bila perlu diperlombakan. Siapa yang bisa hatam paling banyak sekali hatam dapat umroh. Nah, misalnya gitu kan. Ya, maksudnya tiketnya doang. Ya, dikasih tiket gitu kan. Dibayar lagi. Tiketnya gratis. Gitu. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, wa kana yalqahu Jibril kulla yaumin wa lailah. Malaikat Jibril itu di bulan Ramadan intensitas pertemuan dengan Rasul lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain turun ayat, baru malaikat Jibril turun membawa ayat. Ya, setelah itu tidak bertemu lagi. Ada jedanya, mungkin seminggu sekali atau berapa, sesuai dengan kejadian-kejadian turunnya ayat. Tetapi di bulan Ramadan setiap malam malaikat Jibril bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayudarisuhul Quran. Kemudian malaikat Jibril mengecek, mendengarkan ayat-ayat yang dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disetorkan kepada malaikat Jibril untuk didengarkan. Makanya disunnahkan di bulan Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Quran. Maka ada istilah tadarus. Tadarus itu maksudnya yang satu baca Quran, yang satu mendengarkan sebagaimana malaikat Jibril mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bulan Ramadan syahrun litahdhibin nufus, bulan untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Penyakit tubuh itu ada gejalanya, dan kalau sudah ketahuan bisa dicarikan obatnya.
dan bisa sembuh. Tetapi penyakit hati terkadang orangnya itu dia tidak menyadari bahwa itu adalah penyakit hati dan sulit obatnya. Ya. Dan di bulan Ramadan, ketika seseorang menjadikan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya sedikit demi sedikit terkikis sampai menjadi jernih kembali. Contoh, sifat kikir, sifat pelit. Ya. Sifat kikir dan sifat pelit ini penyakit hati. Ketika dia merasakan lapar, yang biasanya dia tidak pernah lapar, selalu makan sehari 3 kali, di bulan Ramadan dia akan merasakan lapar. Di situ dia merasakan bagaimana orang lain yang tidak menemukan makan dalam sehari semalam. Sehingga itu akan mendorong dia untuk bersimpati, mau memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Lihat di Afrika sana, bagaimana orang-orang kelaparan. Lihat bagaimana di Suriah, kelaparan. Ketika dia lapar, bersyukur masih bisa makan dan berusaha untuk berbagi kepada tetangga. Ya. Kemudian Syahrul Qiyami wal Ihsan, sebagai bulan kita untuk memperbanyak sholat malam. Kita kalau sholat malam, Pak, sebulan berapa kali? Paling kalau masih ingat sekali juga jarang. Iya kan? Ya, paling bisanya cuma sholat isya doang. Sholat isya juga bisa disebut menghidupkan malam, karena barang siapa yang sholat isya kemudian ditutup dengan sholat subuh, faka'annama qama lailan kamilan, seolah-olah dia telah menghidupkan semalam suntuk. Paling cuma itu yang bisa kita lakukan. Ya itu sudah bagus. Ya sudah bagus gitu kan. Tetapi kita ingin sebuah amalan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Kita ingin itu. Karena di antara faidah qiyamul lail sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan Allah menempatkan engkau maqaman mahmuda. Apa artinya? Tempat yang mulia. Tempat yang mulia di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Orang yang menghidupkan malam itu akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan ini telah dibuktikan bukan hanya orang muslim, tapi orang non-muslim membuktikan ketika dia bangun jam 3, jam 4 untuk merenung, untuk beribadah dengan agamanya, versi agamanya, itu akan terlihat dari sisi ekonominya. Sakit itu orang kafir. Dan kalau kita baca ya kesuksesan mereka orang-orang kafir, salah satu rahasianya adalah selalu bangun awal waktu sebelum Janari. Ari urang mah geus aya ayatna, perintahna udah ada, contoh dari Rasulnya juga sudah ada, yang belum ada pengamalannya susah. Nah itu. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghidupkan malam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyunahkan salat tarawih. Salat tarawih itu dalam rangka apa? Menghidupkan malam, membiasakan. Ya. Sehingga orang yang terbiasa menghidupkan malam itu otomatis hatinya pun akan menjadi
bersih, ya, menjadi jernih, akhlaknya semakin baik. Yang tadinya emosian, pemarah, setelah mendekatkan diri kepada Allah akan turun tensinya, Pak. Akan turun. Biasa pan gede hau, tekaupan dia nih, naon sih? Wah, kan gitu. Kabatur teh. Sok nyentek dia nih. Nah, orang yang sudah mengenal sunnah itu pasti tensi darahnya turun. Bukan tensi darah, maksudnya tensi amarahnya akan turun, Pak. Itu dengan otomatis. Kalau tensi amarahnya belum turun, berarti sunnahnya belum ini. Belum 100% berarti itu. Ya. Kalau masih suka melampiaskan emosi amarah. Ya. Syahrul Ramadan syahrul judi wal ghufran. Bulan memperbanyak kebaikan sedekah. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu, lebih berehan, lebih bager, lebih banyak bersedekah itu di bulan Ramadan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama." Jika sudah masuk bulan Ramadan maka akan dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Setiap hari, setiap malam itu semua amalan-amalan kita baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan ibadah itu dilaporkan oleh malaikat setiap hari ke langit. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Tetapi di bulan Ramadan pintu langit dibuka, Allah menerima setiap hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah. Ketika seorang hamba menyadari dalam 1 tahun dia banyak melakukan dosa, kemudian dia ingin bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini karena tidak tahu umur kapan ia akan dicabut, ia bertaubat kepada Allah meminta ampunan, Allah akan mengabulkan taubatnya. Karena pintu langit dibuka selebar-lebarnya. Ya. Wa ghaliqat abwabu jahannam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Jadi bukan hanya pintu langit, pintu surga juga dibukakan. Artinya apa? Setiap kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan itu bisa menjadi sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Artinya ketika seorang muslim melaksanakan ibadah puasa, dorongan melakukan kemaksiatannya itu menjadi kecil, tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Kalau di bulan lain lihat perempuan cantik lewat gitu kan, hawana teh hayang dorongan teh hayang ditutup we gitu kan. Biasa mah dipirong ke dalila gitu kan. Cek setan teh teu naon da ari nempo sakali mah sunnah ieu. Cek setan. Ku hawa nafsu we didorong, heuh da memang resep hawa nafsu mah kana kitu mah. Gitu kan. Geus ditutup, dituturkeun ngahaja mun motor teh di tukang mah nuturkeun di tukang lain di naon teh? Lain buru-buru ieu kitunya disalib. Ieu mah kalahan menikmati teh. Di bulan Ramadan astagfirullahaladzim, urang teh puasa. Lamun urang terus-terusan ningali dosa, berarti pahala puasana leungit pahala puasana. Gitunya. Jang puasa, alhamdulillah puasa cacap, syukur atuh. Hari tadi maneh nyolong naon? Gitu kan. Ah si bapak mah gitu. Kapiran maneh puasa lamun nyolong pahala puasana leungit. Ya, cacap nama tapi pahalana leungit lamun ngalakukeun dosa.
Wasulsilatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Artinya tidak bisa memiliki kekuatan untuk menggoda manusia secara lebih jauh. Lemah. Setannya lemah. Timbul pertanyaan, tapi Ustaz, kunaonnya di bulan puasa tetep anu ngagodin? Oh, berarti itu pendidikan setan 11 bulan berhasil. Ya, 11 bulan berhasil. Da praena ge sabulan setan teh. Tapi nanamkeun pendidikanna 11 bulan. Ya. Baik. Inna Ramadan mazra'atun lil akhirah. Bulan Ramadan itu merupakan ladang untuk menyemai bibit-bibit kebaikan agar bisa dipanen nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diibaratkan kita nanam benih, kita sebagai seorang petani biasanya kan hayang buru-buru tumbuh. Laras apa? Sok tanggalnya nungguan teh, nungguan tangkal jadi teh, tina benih teh. Ya, kalau kita nanam tangkal mangga sabaraha tahun lah supaya buahan. Kan lilanya, ya, pare sabaraha bulan panenna? 3 bulan, 4 bulan. Ada momennya kita nanam bahkan berbuahnya itu yang biasanya 10 kali lipat. Di bulan Ramadan itu bisa sampai 700 kali lipat. Sok petani mana lamun hasil panen 10 kali lipat. Dongge 10 kali lipat ngabandingan 2 kali lipat lah rada susah. Ini kita menanam bibit di bulan Ramadan, bibit kebaikan, itu pahalanya sampai 700 kali lipat. Ya. Kullu amal ibni Adam yudha'af ila 10 amsalihah. Semua amalan manusia itu kebaikannya akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Ila 700 di'fin. Sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali shaum puasa. Wa illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan hanya aku yang akan membalasnya dengan pahala yang dirahasiakan. Itu menunjukkan bahwa pahala puasa itu tidak ada batasnya. Berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa rahasianya? Kenapa tidak ada batasan? Karena di dalam puasa mengandung kesabaran. Kita sabar menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai maghrib setiap hari, itu adalah sebuah kesabaran. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, pahala bagi orang yang sabar itu tanpa batas, alias unlimited. Lamun meuli pulsa berapa? Meuli pulsa nya sok aya batasan 30 giga, 40 giga. Ningang we beak keheul pan. Can meuli pulsa tambahan geus beak kuota teh. Tapi lamun internet ya arek digunakeun sakumaha lilahna oge nyantai we gitu Pak. Ya, begitu pula dengan puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disinilah pentingnya kita untuk berpuasa. Lalu apa hal-hal yang harus kita persiapkan? Ya, yang pertama adalah belajar, ya, berilmu dulu. Maka salah satu persiapan kita menghadapi bulan Ramadan adalah mempelajari tentang fikih puasa atau ya ibadah puasa. Ya, apa saja yang membatalkan puasa, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukunnya, itu harus kita pelajari. Ya. Kemudian apa saja yang menghilangkan pahala puasa,
Ya, bagaimana hal-hal yang disunnahkannya apa saja. Supaya apa? Supaya puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah SAW ya pernah berpuasa Sya'ban itu seperti bulan Ramadan. Ya, seperti bulan Ramadan. Ya, namun tetap ada beberapa hari yang di situ Rasulullah ya tidak puasa. Ya. Dan ini sebagai persiapan kita sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bisa dengan pemanasan, ya pemanasan puasa sunnah Senin Kemis, kemudian puasa 3 hari di tengah bulan, gitu kan? Ya, sebagaimana kita kalau mengikuti perlombaan, ya perlombaan itu pasti kita dituntut untuk banyak latihan. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang menang di dalam perlombaan kalau tidak banyak latihan. Ya. Jarang lari, jarang olahraga, pas dina prakna memble gitu kan, ngos-ngosan gitu kan. Nah, ini pentingnya kita latihan untuk memperbanyak puasa. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah bertaubat. Ya. Taubat itu bukan berarti harus sebelum Ramadan, tidak. Taubat itu bagusnya setiap hari. Rasulullah SAW beristighfar setiap hari itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain sampai 70 kali. Tetapi untuk yang pernah melakukan dosa-dosa besar dalam setahun, maka itu harus ditutup dengan taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah semua orang yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Kita luruskan hati kita, bangun di tengah malam memohon ampunan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa itu namanya? Sayyidul istighfar. Ari sayyidul itu naon sayyid? Raja na istighfar. Kita baca itu istighfar yang paling baik berarti. Kita baca itu. Kalau kita lenyepan maknanya, luar biasa itu. Di dalamnya mengandung pujian kepada Allah. Di dalamnya mengandung pengakuan atas banyaknya nikmat yang kita rasakan, nikmat Allah. Dan pengakuan bahwa kita banyak melakukan dosa. Kan kalau kita mau curhat, kan kita harus mengaku dulu kita ini salah. Kan orang yang sombong tidak pernah mengaku dirinya salah. Tapi kalau orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah mengakui dirinya salah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Itu merupakan menetapkan bahwa Allah sebagai Tuhannya. Dia memiliki Tuhan. Itu pengakuan luar biasa. Kan orang yang banyak bermaksiat kan tidak mengakui. Ya, seolah-olah Allah teh dianggapna teu aya. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam dan juga Zulaikha. Ketika Zulaikha akan berbuat mesum dengan Yusuf, masih punya rasa malu kepada patung-patung sesembahannya. Disebutkan di dalam tafsirnya itu, sampai patung sesembahannya ditutup pakai apa? Pakai kain supaya tidak melihat mesumnya. Sampai itu kan namanya
hati nurani yang berbicara. Betul tidak? Hati nurani yang berbicara ketika melakukan kemaksiatan itu ada Allah yang melihat. Pada itu Zulaikha. Sedangkan Nabi Yusuf ia berusaha untuk melarikan diri. Kenapa? Karena ingat. Para ulama di sini menjelaskan beberapa tafsiran yang pertama, melihat di atap istana itu ngajeplak tulisan wala taqrabu az-zina. Sebagian riwayat. Riwayat yang kedua adalah Nabi Yusuf ingat ayahnya, seolah-olah ayahnya itu bayangannya itu hadir. Ingat Sub, ingat Sub maneh teh anak Nabi. Sing ingat ka bapak, maneh teh ulah sok ngotoran diri maneh gitu. Seolah-olah hadir bapaknya itu menasehatinya. Jangan berbuat apa? Dosa, berbuat maksiat. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Itu kan pengakuan tauhid rububiyah. Wa ana abduk, aku hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku masih tetap berada dalam perjanjian mentaati syariatmu. Mastata'tu, semampuku. Itu menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa mengamalkan semuanya 100%. Ya memang berat, Pak. Nuntut kabatur supaya salap 100% berat. Dan memang tidak ada yang bisa sempurna. Tetapi usaha harus. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Itu perintah dari Allah. Ya. Tadi siang ada orang datang kepada saya. Celananya sudah cingkrang, bagus. Ditawaran ke anak teh, da can wau teh. Bade cai kopi atau napi teh. Kopi we Pak Ustaz abdi masih kena resep kopi jeung rokok cenah. Tapi paham sunnah mah gitu kan, masih kena resep rokok. Gitu kan. Dan memang manusia itu proses, Pak. Proses, tidak bisa kita menuntut kepada orang lain harus sunnah 100%. Kalau tidak sunnah lain bawaturan air. Itu enggak bisa seperti itu. Kalau kita ke diri sendiri memang harus 100%. Tapi ke batur mah lain dicarita. Ari ka batur mah. Lamun ngajauhan maksiat pikeun diri sorangan mah kudu langsung dijauhan. Tapi carita ka batur mah teu bisa. Ka batur teh disesuaikan jeung keimananana. Ya, seperti itu. Nah, memang jadi kadinya itu. Hah? Kemana itu? Sampai mana tadi? Pengakuan ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang aku perbuah. Karena memang betul dosa itu ada akibatnya, Pak. Dosa itu ada akibatnya. Makanya di dalam doa itu menuntut a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan akibat dari perbuatan dosa. Memang betul, Pak. Setiap kesalahan itu ada efeknya. Dan efeknya itu akan menjadi ujian bagi kita. Berat itu. Ya. Gara-gara nyolong digebukan ku batur. Ada akibat. Naon yang ngalakukan gitu? Gara-gara biwirna letahna teu bisa dijaga nganyerikeun hate batur ku batur dikakalakeun. Akibat apa? Tidak bisa menjaga lisan. Dan kita memohon kepada Allah agar efek buruknya itu tidak lama menimpa kita. Gara-gara ngadahar sambel nyeri beuteung. Mun bisa mah nyeri beuteungna ulah
teuing soalna lamun dilatih teu bisa ka masjid lobana kacai we kacai miceun ya a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui atas nikmat-nikmat yang banyak Kau berikan kepadaku. Nikmat apa dalam setahun itu? Nikmat kalau dihitung-hitung, Masya Allah. 11 bulan kita merasakan nikmat Allah. Nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat berdetaknya jantung, nikmat bisa jalan, nikmat bisa berbicara, nikmat sehat, nikmat banyak kita akui, kita syukuri itu. Karena terkadang orang yang melakukan dosa itu karena tidak ingat dengan apa? Nikmat yang Allah berikan. Ingat-ingat nanti lamun geus gering, lamun akibat tina pagawean dosana karak inget. Gara-gara ngarokok terus-terusan boga penyakit bengek dibawa ke dokter, cek dokter teh ulah ngarokok maneh. Karak inget heueuhnya geninganan genah boga nafas naon teh? Non paru-paru teh kitu nya. Genah lamun hirup lepas. Ari aya mah. Nah, kan gitu kan. Jadi aya tersiksa gitu tah. Ada akibatna gitu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui dosa-dosaku. Ya Allah. Aku banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa mulut, dosa kemaluan, dosa kaki. Yang paling banyak yang mana? 2 hal. Ma baina fakkaihi wa ma baina kaffaihi. Ya, di antara 2 bibir, ma baina ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidaihi. Di antara 2 bibir dan di antara 2 paha. Ya, itu. Makanya juga ya kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang menempel dalam semua anggota tubuh kita ini diampuni oleh Allah dan dihapuskan dosa-dosa kita. Karena kalau kita menghadap Allah banyak dosa, repot. Apalagi dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Wah, repot itu, Pak. Repot. Ya. Orang yang beriman itu dosanya sedikit, kebaikannya banyak. Jadi kalau kita bertetangga dengan orang, tara loba picarekaneun batur, tara loba piomongeun batur. Itu jelema saleh ngaranna. Dia omongkeun pasti aya wae. Ngan teu sampai ngariweuhkeun batur. Itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, faghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh para nabi dalam pengakuan atas dosa-dosanya. Nabi Adam alaihissalam pun sama, redaksinya seperti itu. Redaksinya itu apa? Pengakuan. Rabbana zalamna anfusana. Pengakuan. Dirinya melakukan zalim kepada dirinya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan nun di dalam perutnya pun sama, menyampaikan dengan redaksi pengakuan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga sama seperti itu pengakuannya. Maka sebaik-baiknya hamba adalah yang selalu menyampaikan pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngaku ka batur ka jelema urang anu sok naon teh ngomong urang sok melakukan zina gitu kan, urang sok nyolong. Nah, jangan. Aib itu harus disembunyikan aib itu. Ya, jangan diumbar ke siapa? Ke orang lain. Tapi kalau diumbar kepada Allah, itu tandanya kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang
untuk mendengarkan keluhan-keluhan hambanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluh karena tidak punya anak. Sebagaimana Nabi Zakaria mengeluh karena tidak punya anak. Sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala akan bebalnya kaum Quraisy. Dan ini yang harus kita persiapkan hati kita, mental kita, jiwa kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali sambil menunggu waktu adzan Isya. Sudah masuk atau belum? Kalau masih ada waktu, saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Dipersilahkan. Ustaz, ya. Saya mau referensi masalah Nabi Yusuf dengan jelek itu kedua namanya jelek di mana itu? Kalau dalam Al-Quran itu namanya Imra'atul Aziz. Itu didapatkannya di dalam kisah-kisah Israiliyat yang diriwayatkan oleh para ulama tafsir. Kan bahasa lagi wakila. Kila teh namun disebutnya qaul dhaif. Disebutnya apa? Pendapat yang lemah. Kalau istilah Al-Quran adalah Imra'atul Aziz. Ya, namanya siapa? Para ulama menceritakan qila Zulaikha. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain? Ya. Cukup Pak ya? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.